Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang juga. Gimana nih? Ini baik-baik semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Meskipun pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat ya belajar di rumahnya. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Venita. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa tak pernah usai. Terima kasih, Venita. Sekarang Ibu mau absen kalian satu-satu ya. Anik Novitasari. Hadir, Bu. Novita Ma'rifatul Ilmi. Sepertinya sedang terkendala ya ini, nggak ada jawaban. Atus Solihah. Hadir, Bu. Venita Dwi. Hadir, Bu. Mas Rifa. Hadir, Bu. Putri Tazkiyah. Tidak ada, Bu. Ya, mungkin terlambat atau enggak absen ya ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi hari ini ya anak-anak. Sudah siap belum menerima materi hari ini? Sudah, Insya Allah Bu. siap, Bu. Sudah, Bu. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang materi apa? Kas kecil, Bu. Kecil. Oh iya, sekarang Ibu mau tes nih. Kalian udah paham apa belum sama materi yang kemarin? Coba jelaskan apa itu kas kecil. Saya, Bu. Ya, jadi kas kecil adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, contohnya itu adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Seperti itu, Bu. Benar sekali jawabannya Ani. Jadi kas kecil itu dana yang digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya relatif kecil dan sering dilakukan setiap hari oleh perusahaan. Nah, sebagian orang itu diberi kepercayaan untuk memimpin dan mengelola kas kecil. Salah satunya yaitu sekretaris. Jadi maksud diadakannya kas kecil ini nanti agar kesekretariatan itu tidak perlu lagi meminta dana keuangan setiap kali. Nah, oke, sudah bagus tadi jawabannya. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih, sebutkan 2 metode pencatatan dana kas kecil. Metode pencatatan dana kas kecil itu ada 2, Bu. Yang pertama, metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil, di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Dan yang kedua, metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil, di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Iya, wah benar sekali nih jawabannya Novita, benar. Misalnya nih, ketika kita pertama kali membuat kebijakan, nah perusahaan itu menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar 5 juta yang kemudian digunakan dengan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian kas kecil itu diisi kembali. Nah, apabila ketika waktu pengisian perusahaan itu menggunakan sistem dana tetap, maka jumlah kas kecil harus sama jumlahnya dengan saldo awal kas kecil. Tetapi kalau misalkan perusahaan sistem dana berubah atau dana mengambang, maka jumlah pengisian kembali kas kecil tidak harus sama dengan jumlah nominal saldo awalnya. Jadi bisa kurang maupun lebih. Seperti itu. Oke, berarti karena tadi sudah terjawab dengan baik 2 pertanyaan Ibu tadi, berarti kalian sudah paham ya. Hari ini kita lanjut nih tentang rekonsiliasi kas bank, lanjutan yang kemarin. Tetapi pembelajaran yang kita lakukan hari ini itu adalah model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti Ibu tidak akan menerangkan kalian di awal, tetapi kalian langsung disuguhkan soal kasus yang harus diselesaikan secara berkelompok. Dengan berbekal pemahaman kalian di awal, sebelumnya Ibu mau kasih tujuan kita kenapa harus belajar rekonsiliasi bank. Oke, jadi tujuan kalian belajar rekonsiliasi bank. Yang pertama, menganalisis pengertian dan ruang lingkup rekonsiliasi bank. Yang kedua, menganalisis tujuan disusunnya rekonsiliasi bank. Dan yang terakhir, membuat laporan rekonsiliasi bank. Jadi ini nanti kalian akan menyelesaikan laporan secara berkelompok ya, dan dipresentasikan nanti di akhir. Oke, jadi ini penting ya anak-anak sebagai dasarnya. Sekarang dengarkan Ibu dulu baik-baik. Seperti yang diketahui, kas itu kan merupakan harta yang paling cepat berubah ya.
karena hampir semua transaksi di perusahaan itu selalu berkaitan dengan kas. Nah, karena kas ini aktiva yang sangat mudah diselewengkan, karena sifatnya yang mudah untuk dipindah tangankan, maka perlu diadakan pengendalian internal kas. Nah, salah satu cara dengan menyimpan kas tersebut di bank, sehingga nanti akan terjalin hubungan antara perusahaan dengan bank dalam hal penyimpanan kas perusahaan. Nah, kas yang disimpan di bank tersebut sering disebut sebagai akun kas di bank, maka tiap bulan, bank juga akan mengirimkan laporan kepada perusahaan terkait mutasi dan saldo rekening giro. Nah, laporan bank tersebut disebut sebagai rekening koran. Dan ini Ibu ada video lagi. Oke, yang pertama teman-teman yang ingin saya bahas, kenapa sih kita perlu membuat rekonsiliasi bank? Apa sih manfaat rekonsiliasi bank ini? Kenapa sih kita disarankan untuk membuatnya? Nah, rekonsiliasi bank ini teman-teman terjadi karena adanya perbedaan antara pembukuan internal dengan pembukuan bank. Nah, kalau saya katakan ada perbedaan, berarti dalam membuat rekonsiliasi bank ini, kita ada dua sumber data. Yang pertama ada pembukuan internal kita atau jurnal bank kita yang kita buat sendiri, dan ada rekening koran. Ini terjadi karena adanya perbedaan antara pembukuan internal kita, jurnal bank internal kita dengan pembukuan bank atau rekening koran bank. Nah, ada terjadi perbedaan di sini teman-teman. Tujuan kita membuat rekonsiliasi teman-teman adalah untuk menyesuaikan kedua pembukuan ini teman-teman. Nah, tidak sama, diperlukanlah yang namanya rekonsiliasi kas bank yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah sampai sini dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Tanya, Bu. Dengan adanya Silakan, simpanan Mas Rifa. perusahaan di bank, cara bank memberitahukan perkembangannya bagaimana, Bu? Kali pertanyaannya Mas Rifa. Ada yang membantu menjawab? Ya Bu, izin menjawab. Dengan adanya simpanan perusahaan pada rekening giro tersebut, maka setiap bulan bank akan mengirimkan laporan kepada perusahaan mengenai mutasi dan saldo rekening giro. Laporan bank tersebut disebut sebagai rekening koran atau bank statement. Terima kasih Veta, jawabannya bagus sekali. Jadi misalkan kalau bank membuka rekening giro di bank atau di bank BNI atau BRI, tinggal saja minta riwayat transaksi selama 1 bulan terakhir itu bagaimana, nanti dikasihlah yang namanya rekening koran. Nah, untuk isinya rekening koran ini apa saja sih? Bentar, Ibu mau share screen lagi. Ini. Jadi informasi-informasi yang ada dalam rekening koran itu ada yang pertama, saldo simpanan perusahaan atau nasabah pada awal bulan yang bersangkutan. Jadi saldonya berapa dulu di awal. Lalu yang kedua, setoran perusahaan. Ketiga, cek-cek yang terkait perusahaan untuk pembayaran pada pihak lain. Nah, ini nanti dicek informasi-informasi yang ada di rekening koran dengan catatan perusahaan itu dicek apakah jumlahnya sama. Kalau misalkan tidak sama, berarti dibuat rekonsiliasi bank nanti di akhir. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Lalu bagaimana agar saldo di perusahaan dan di bank sama, Bu? Kan itu sama-sama uang perusahaan. Kalau jumlahnya beda kan bagaimana, Bu? Mas Rifa, pertanyaan yang baik. Jadi kalau misalkan jumlah saldo perusahaan dan bank berbeda gimana, Bu? Itu kan sama-sama uang perusahaan. Nah, karena ini dasar kita membahas materi rekonsiliasi, adanya perbedaan antara saldo perusahaan dengan saldo bank. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari dan kita diskusikan bersama dengan kelompok ya. Coba sekarang dibuka lagi modul yang Ibu share halaman 22. Coba sekarang sambil dibuka. Nah, di situ kan sudah ada dibahas mengenai sebab-sebab terjadinya perbedaan antara saldo akun kas di perusahaan dengan saldo laporan bank. Itulah nanti hal-hal yang perlu dibenarkan dan direkonsiliasi, kemudian dibuat jurnal. Oke, sekarang karena sudah menunjukkan waktu hampir 30 menit, Ibu mau share screen soal. Soalnya yang pertama, diskusi kelompok melalui WhatsApp group masing-masing dengan pembagian tugas yang sudah ditetapkan oleh guru. Lalu yang kedua, waktu diskusi kelompok 20 menit, jawaban ditulis dengan rapi dan mudah dibaca, kerjakan soal di lembar jawaban yang telah tersedia, boleh menggunakan kalkulator dan juga hasil diskusi nanti dipresentasikan oleh perwakilan kelompok melalui media Google Meet. Untuk kelompok pertama ada Ani sama Iif. Lalu kelompok kedua ada Venita, Novita, sama Rohmatus. Seperti itu ya. Nah, karena di dalam kelompok itu ada 2 sampai 3 orang, itu nanti bisa dibagi. Di sini kan ada 8 poin yang perlu diperbandingkan. Nah, itu bisa dibagi masing-masing anak, kemudian langsung mengisikan jawabannya di lembar jawaban yang ada di bawahnya ini. Langsung di sini, dilanjut untuk melengkapi jurnal penyesuaiannya. Begitu ya.
Oke, jadi nanti info atau sumber buat kalian untuk mengerjakan soal kasus ini itu kalian bisa mengakses yang pertama modul rekonsiliasi bank yang sudah Ibu share kemarin di grup WA, itu bisa dibaca, di situ sudah lengkap, ada pengertian beserta contoh-contoh pembahasan soalnya. Lalu buku akuntansi siswa sebagai buku yang dari sekolah itu kan juga bisa baca, di situ juga ada. Kalau kalian ingin mencari sumber-sumber lain dari internet, kalian bisa berkunjung ke laman www.akuntansilengkap.com atau accurate.id. Nah, di situ juga banyak sekali contoh-contoh soal tentang laporan rekonsiliasi bank. Oke, sekarang silakan untuk berdiskusi secara kelompok di WA Group 20 menit. Oke, anak-anak, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan atau apa ada kesulitan diskusi? Iya, Bu. Ini kan dibagi tugas. Lalu cara penyatuannya bagaimana ya, Bu? Oke, Rohmatus. Jadi, karena tadi kan satu kelompok ada 2 sampai 3 orang. Nah, itu bisa dibagi tugas sesuai dengan yang sudah Ibu bilang tadi, ada 2 sampai 3 nomor masing-masing orang. Nah, nanti dikumpulkan ke salah satu ke lembar jawaban Word. Seperti itu ya. Saya bingung soal poin G dan H. Itu maksudnya bagaimana, Bu? Saya belum paham. Ini poin di sini ada kesalahan pencatatan. Jadi seharusnya 7.500.000, ternyata dicatat oleh perusahaan hanya sebesar 2.500.000. Berarti kan ada selisihnya. Nah, selisihnya itu nanti yang akan direkonsiliasi. Bu, ini kenapa saya tidak balance ya, Bu, hasil akhirnya? Padahal saya menghitungnya sudah benar, Bu. Ya, coba dicek lagi dengan teliti. Mungkin ada yang salah input. Karena nanti kalau misalkan sudah balance, berarti jawabannya sudah benar. Coba dicek ya. Baik, Bu. Ya, waktunya sudah habis untuk diskusinya. Bagaimana? Sudah selesai semua kan ini? Sudah, Bu. Ya, oke. Sekarang silakan waktunya presentasi kelompok. Untuk kelompok 1, silakan dipresentasikan bagian laporan rekonsiliasinya saja. Saldo perusahaan 45.500.000, penambahan penagihan piutang 9.600.000, jasa giro 1.200.000, kesalahan pencatatan 5 juta. Total penambahan pengurangan beban ADM bank 300.000, cek kosong 4 juta. Lalu saldo per bank 54.400.000, setoran dalam perjalanan 15.200.000, total saldo bank yang benar 56 juta. Sudah, Bu. Oke. Saldo perusahaan yang benar dengan saldo bank yang benar sama-sama menunjukkan hasil 56 juta. Terus juga ini sudah Ibu cek, jawabannya benar. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Boleh di-out share screen-nya. Silakan kelompok 2 untuk share screen bagian jurnal penyesuaiannya. Kalian dipresentasikan ya. Baik, Bu. Nah, ini hasil diskusi kami dari kelompok 2, jurnal penyesuaian. Tanggal 29 Februari, mencatat penagihan piutang perusahaan yang dilakukan oleh bank. Kas 9.600.000, piutang 9.600.000. Untuk mencatat penerimaan pendapatan dari simpanan giro di bank. Kemudian tanggal 29 Februari, kas 1.200.000, pendapatan giro 1.200.000. Koreksi atas kesalahan penerimaan dengan cek. Kas 5 juta, piutang 5 juta. Untuk yang pertama, mencatat penagihan piutang, kas di debit, piutang di kredit, benar. Mencatat penerimaan pendapatan, benar. Koreksi atas kesalahan catatan, penerimaan dengan cek, kas di debit, piutang di kredit, benar. Lalu mencatat gagalnya pencairan cek akibat tidak ada dana. Piutang di debit, kas di kredit 4 juta, benar. Koreksi atas pengeluaran dengan cek, separasi di debit, kas di kredit, benar. Oke, sudah benar jawabannya ya untuk kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Sudah boleh di-share screen. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan dan jawabannya benar semua. Berarti Ibu anggap kalian lolos ya di bagian rekonsiliasi bank ini. Sekarang untuk bagian penutupnya, refleksi dari awal sampai akhir, Ibu mau share screen dulu terkait materinya. Yang bisa kita ambil di materi pelajaran yang hari ini, hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank itu ada 4, yaitu yang pertama, elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan uang tetapi belum dicatat oleh bank. Kemudian elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai pengeluaran uang tetapi ternyata belum dicatat oleh bank. Yang pertama adalah setoran dalam perjalanan atau deposit in transit.
Ada yang tahu setoran dalam perjalanan itu apa? Saya Bu izin menjawab, Ya, silakan Mas Rifa. yaitu setoran oleh perusahaan yang belum dicatat oleh bank. Ya, benar sekali jawabannya. Jadi setoran dalam perjalanan ini yang masih dalam perjalanan atau belum sepenuhnya diterima oleh bank. Karena bank itu biasanya tutup buku pada akhir bulan, kemudian perusahaan ternyata menyetorkan uang tersebut pada akhir bulan juga masuk ke catatan bulan itu, tetapi bulan depan. Nah, itulah yang menyebabkan perbedaan antara pencatatan kedua sisi. Elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai pengeluaran uang. Cek-cek dalam peredaran atau outstanding check. Ada yang tahu apa itu cek dalam peredaran? Saya Bu izin menjawab. Ya, silakan Rohmatus. Jadi, cek dalam peredaran yaitu cek yang dikeluarkan oleh perusahaan, akan tetapi belum diuangkan ke bank. Hal ini tuh menyebabkan perbedaan saldo antara bank dan perusahaan, sebab bank belum mencatat adanya pengurangan karena belum diuangkan, sedangkan perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran kas. Iya, tepat sekali jawabannya Rohmatus. Ilustrasinya seperti ini. Perusahaan itu membayar hutang ke supplier dengan menggunakan cek senilai 5 juta. Nah, dalam hal ini karena bank sudah mencatat sebagai pengeluaran uang dari perusahaan, tetapi karena oleh supplier yang diberikan cek ini belum diuangkan ke bank, maka pihak perusahaan itu belum mencatat apapun. Jadi ada perbedaan pencatatan di situ. Elemen-elemen yang oleh bank sudah dicatat sebagai penerimaan uang adalah hasil tagihan oleh bank yang belum dilaporkan kepada perusahaan. Elemen-elemen yang oleh bank sudah dicatat sebagai pengeluaran uang. Nah, ini yang disebut dengan cek kosong. Ada yang tahu apa itu cek kosong? Saya Bu izin menjawab. Jadi cek kosong atau cek yang tidak ada dananya itu apabila perusahaan menerima pembayaran dari langganan berupa cek. Perusahaan akan menyetorkan ke bank dan dicatat sebagai penerimaan atau setoran. Ya, tepat sekali jawabannya Novita. Jadi cek kosong ini cek yang tidak ada dananya. Jadi misalkan bank ini menerima sebuah cek dari pelanggan. Ternyata waktu divalidasi, cek tersebut tidak ada dananya atau dari rekening pengirimnya itu tidak cukup dananya. Sehingga cek ini ditolak dan terjadi perbedaan pencatatan oleh perusahaan yang tadinya dikira ada, tetapi ternyata di bank ini tidak ada. Jadi ada perbedaan ya. Jasa bank yang belum dicatat oleh perusahaan atau biaya administrasi. Ada yang tahu apa itu biaya jasa bank? Saya Bu izin menjawab, biaya jasa bank adalah biaya administrasi yang dikenakan oleh bank kepada perusahaan karena menyimpan uangnya di bank. Benar sekali jawabannya Mas Rifa. Jadi biaya administrasi ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai imbal atau bala jasa karena sudah menyimpan uangnya di bank. Selanjutnya yaitu pencatatan jurnal penyesuaiannya. Ini yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi. Untuk mencatat penagihan piutang perusahaan oleh bank, itu kas di debit dan piutang di kredit. Untuk mencatat penerimaan pendapatan jasa giro, kas di debit, pendapatan giro bertambah di kredit. Nah, ini contoh laporan rekonsiliasi bank. Di sebelah kiri itu ada pencatatan berdasarkan saldo bank, lalu di sisi kanan pencatatannya berdasarkan saldo perusahaan. Seperti yang kita lihat bahwa saldo awalnya antara bank perusahaan itu kan berbeda ya. Yang saldo bank itu 18.642.000 sekian, lalu saldo perusahaannya 16.469.000 sekian. Nah, ini untuk yang bawah-bawahnya itu penyesuaiannya. Penyesuaian ini dapat dari mana? Didapat dari rekening koran yang sudah diberikan oleh bank tadi. Ternyata setelah dilakukan rekonsiliasi ini, saldo akhir antara bank dan saldo perusahaan ini sama. Jika sama berarti sudah benar. Oke, cukup sampai sini. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi, anak-anak? Untuk saat ini tidak ada yang ditanyakan, Bu. Tidak ada Bu. Paham ya? Oke, bagus sekali. Nah, semua sudah paham dan tadi sudah mengerjakan soal jawabannya sudah benar, jadi tidak ada pertanyaan lagi dari kalian. Berarti Ibu anggap pelajaran hari ini sudah rampung dan sudah selesai ya. Jadi bisa kita akhiri. Ibu akan kasih kalian tugas individu yang akan di-share di WA Group. Jangan lupa dikerjakan ya secara individu dan dikumpulkan minggu depan. Sebelum menutup pembelajaran siang hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Oke, terima kasih Novita. Oke anak-anak, sudah cukup sampai di sini ya. Tetap semangat, jangan lupa dikerjakan tugasnya, terus dipelajari lagi pelajaran materi hari ini dan juga dipersiapkan untuk materi hari berikutnya. Tetap semangat, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.